Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini bersama Majelis Cinta Ilmu atau Mutiara Ilmu RSCM. Allah taala kumpulkan kita dalam kajian online yang insyaallah akan mengangkat tema manajemen waktu bagi para profesional yang mungkin mereka lebih sibuk dibandingkan yang lain. Dan kita ingin tahu seperti apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh para profesional yang mereka punya banyak kesibukan. Kami justru optimis ketika waktu itu diserahkan kepada profesional, sebab mereka sudah pintar dalam mengatur dibandingkan dengan orang pengangguran. Sampai ada ungkapan, berikan kerjaan kepada orang yang sibuk. Karena ternyata orang yang sibuk lebih bisa membereskan pekerjaan daripada orang yang tidak sibuk. Tapi seperti apa penjelasan dari para ulama, kita akan simak berikut ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kami untuk menyediakan satu modul dan insyaallah nanti akan kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa jadi pegangan, teksnya terbaca sehingga apa yang nanti kita pelajari sesuai dengan teks dalil yang ada. Seorang mukmin ketika menjalani hidup, waktu itu ibarat modal. Sedangkan amal ibadah ibarat keuntungan. Melewati sebuah waktu tanpa menambah amal ibarat seseorang yang berdagang namun dia menggunakan modalnya tapi tidak mendapatkan keuntungan. Modalnya mungkin habis tapi tidak mendapatkan apapun. Karena itu, jika kita melihat keterangan dari para ulama masa silam, mereka demikian perhatian dengan masalah waktu. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Belum pernah aku menyesal melebihi penyesalanku terhadap hilangnya satu hari. Matahari di hari itu sudah tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Subhanallah. Kita mungkin banyak melewati hari-hari yang tidak ada pertambahan amal dan kita tenang. Tidak ada perasaan seperti ada yang hilang, tidak merasa ada yang dirugikan. Kita tidak merasa menyesal. Disinilah kita bisa lihat bagaimana cara pandang orang masa silam terhadap waktu dibandingkan dengan orang masa sekarang terhadap waktu. Orang masa silam terhadap waktu mereka demikian perhatian, sehingga mereka nyesel kalau sampai ada satu waktu yang tidak terisi dengan amal saleh. Baik, seperti ini semangat orang dulu. Jadi mereka demikian menghargai waktu, dan itu salah satu di antara pembuktiannya adalah adanya penyesalan. Selanjutnya, karena hakikat manusia adalah deretan waktu sesuai dengan rentang umurnya. Maka ketika kita diberi oleh Allah usia sampai 60 sekian tahun, sejatinya kita adalah deretan hari selama sekian puluh tahun. Kita adalah deretan waktu selama sekian puluh tahun. Begitu hari itu hilang satu, berarti unsur kita ada yang hilang. Itu cara pandang Hasan Al-Basri dalam memandang waktu. Beliau pernah mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, kalian itu sejatinya adalah deretan hari. Sehingga kalau misalnya Allah takdirkan si A usianya 65 tahun, nanti dia akan mati di usia 65 tahun. Berarti sejatinya adalah deretan hari selama 65 tahun. Si B akan mati di usia 70 tahun. Dia deretan hari selama 70 tahun. Begitu hilang satu hari, hilang satu unsur darinya.
Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ketika berlalu satu hari, berarti hilang pula sebagian dirimu. Banyak hari yang hilang, berarti banyak bagian diri kita yang hilang. Sehingga ibarat jasad ini kalau kemudian diwujudkan seperti pasir yang tersusun jadi fisik manusia. Lalu pasir itu berjumlah sekian ribu hari yang Allah sediakan untuk kita. Satu hari hilang, satu pasir berkurang. Terus demikian sampai akhirnya pasir ini habis. Seperti pasir waktu. Ya, pasir waktu itu akan turun, berpindah posisi selama sekian menit, habis. Demikianlah sejatinya kehidupan ini. Maka yang mereka pikirkan adalah bagaimana yang hilang itu bernilai. Bagaimana yang hilang itu menghasilkan sesuatu. Itulah yang mereka harapkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merasa menyesal kalau hilang sebagian hari, amalnya tidak bertambah, sementara umurnya berkurang. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kita akan nikmat waktu agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab yang berlalu tidak mungkin berulang. Besok Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan hari ini. Sebab waktu itu tidak berulang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat di mana banyak orang yang maghbunun fihima, tertipu ketika menghadapi dua nikmat itu. Katsirun minan nas, banyak orang tertipu di sana. Pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat al-faragh, waktu luang. Di saat orang memiliki waktu luang, tidak dia manfaatkan sebaik mungkin, sehingga membuat dia menyesal. Disebut tertipu karena orang tidak memanfaatkannya dengan maksimal, sehingga menimbulkan penyesalan dirinya. Itulah tertipu. Kenapa kemarin saya tidak manfaatkan dengan baik? Dan itu terjadi pada banyak orang. Saat sehat, dia tidak maksimalkan untuk berbuat baik. Saat kosong waktunya, dia tidak gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Bagi para ulama, waktu lebih berharga dibandingkan kepingan emas. Sehingga mereka lebih rela untuk menyerahkan dinar yang mereka punya daripada menyerahkan waktu yang mereka punya. Mereka lebih pelit terhadap waktu dibandingkan pelitnya kita. Ini perbandingannya adalah pelitnya kita terhadap uang. Ya, sehingga kalau kita buat perbandingan ya, di sini ulama masa silam itu disebut dengan salaf. Kita bandingkan dengan orang zaman sekarang. Ulama masa silam terhadap harta dan terhadap waktu. Kalau terhadap harta mereka royal. Bahkan kadang ada yang punya hari ini habis. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Itu enggak pernah nyimpen harta. Apa yang beliau makan hari ini, apa yang beliau dapatkan hari ini habis. Dipakai apa, Pak? Disedekahkan. Sampai Urwah bin Zubair itu mengatakan ada dua wanita yang mereka saingan dalam kedermawanan, sampai aku nggak tahu siapa yang lebih dermawan, Aisyah dan Asma. Aisyah radhiyallahu anha punya apapun kemudian dikumpulin, lalu setelah kumpul disedekahkan semua. Kalau Asma punya apapun hari ini dapat, hari itu juga disedekahkan. Cuman beda di karakter bagaimana cara dan metode dalam penyaluran. Maka dalam urusan harta, ulama masa silam itu royal. Dalam masalah waktu mereka pelit. Sekarang orang zaman
sekarang ya. Dalam masalah harta mereka pelit. Dalam masalah waktu mereka royal. Yang dibandingkan Hasan Al-Basri ini, pelitnya orang dulu terhadap waktu melebihi pelitnya kita terhadap harta. Beliau pernah mengatakan, adraktu aqwaman, aku menjumpai sekelompok masyarakat, kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku menjumpai beberapa orang yang mereka lebih pelit terhadap waktunya melebihi pelitnya kalian terhadap harta kalian, terhadap dinar dan dirham kalian. Masya Allah. Jadi perbandingannya antara pelitnya mereka terhadap waktu dengan pelitnya kita terhadap harta. Kita kalau mengeluarkan sesuatu kan mikirnya agak panjang, itu pun sedikit. Orang dulu ketika mengeluarkan sesuatu bisa sampai menghabiskan apa yang dia punya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat sedekah ditanya oleh Nabi SAW, ya, wa ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk hartamu, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, Allah wa Rasulah, Allah dan Rasulnya. Sudah nggak ada apa-apa. Tapi beliau bertawakal kepada Allah. Sampai satu ketika saat beliau jadi khalifah, ada orang yang datang kepada Abu Bakar menyampaikan masalah ekonomi yang dia hadapi. Kemudian Abu Bakar minta, tunggu. Beliau masuk rumah, lalu beliau ngasih harta yang cukup banyak kepada orang itu. Silakan kau gunakan ini untuk mencukupi kebutuhanmu dan keluargamu. Setelah itu orang tersebut pergi. Saat orang itu pergi, Abu Bakar nangis. Begitu beliau masuk rumah, istrinya merasa Abu Bakar ini keberatan ngasih harta. Sehingga sampai istrinya mengatakan, ya kalau ngasih jangan banyak-banyak kayak gitu, nanti malah kamu jadi keberatan sendiri. Ternyata maksud Abu Bakar As-Siddiq adalah, aku nangis bukan keberatan memberikan itu kepada dia, tapi aku nangis karena kenapa sampai dia yang lapor, bukan aku yang melihat, yang kemudian mencari orang yang seperti ini. Kenapa sampai orang yang butuh itu yang harus lapor? Seharusnya sebagai pemimpin, beliau turun ke bawah, kemudian lihat bagaimana kondisi masyarakat, sehingga beliau tahu yang membutuhkan siapa, terus dikasih. Kenapa harus nunggu dia yang lapor? Sehingga Abu Bakar merasa beliau telah salah dalam hal ini. Kenapa tidak kemudian mencari tahu informasi orang yang membutuhkan, kemudian dicukupi kebutuhannya. Masya Allah. Mungkin kalau ada pemimpin zaman sekarang seperti itu, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut demi waktu. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Untuk menunjukkan bahwa manusia gagal dalam mengelola waktu, sehingga banyak di antara mereka yang rugi. Sekarang kita lihat di sini ya. Sumpah, dalam sumpah saya tulis. Dalam sumpah itu ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah huruf sumpah yang disebut dengan alatul qasam atau adawatul qasam. Dan dalam sumpah wal asri di situ adalah kata wa. Bisa juga kata ta, tallahi,
atau kata billahi. Ini namanya adawatul qasam. Yang kedua adalah kata yang disebutkan dalam sumpah. Ini disebut dengan al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi. Muqsam bihi artinya kata yang dijadikan sebagai sumpah. Dalam hal ini adalah kata al-asr, wal asri, ya, yang artinya waktu. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa makna al-asr yang disebutkan oleh Allah di surat al-asr. Tapi yang ma'ruf adalah pendapat yang mengatakan al-asr maknanya waktu. Yang ketiga, kalimat yang menjadi tujuan sumpah. Ini yang disebut dengan al-muqsam alai. Disebut dengan al-muqsam alai. Dan dalam hal ini kalimat itu adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Inilah kalimat yang menjadi tujuan sumpah. Baik. Kaitannya dengan ini adalah bahwa al-muqsam bihi itu berhubungan dengan ada kaitan erat dengan muqsam alaih. Ya, kaidah dalam sumpah, al-muqsam bihi punya hubungan erat dengan al-muqsam alaihi. Maka Allah bersumpah dengan menyebut waktu ada kaitannya dengan pernyataan sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Jadi nomor 1 ini punya hubungan erat dengan nomor 2. Berarti kerugian manusia itu karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Itulah kesimpulannya. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut waktu. Karena itu setiap manusia yang hidup diberi modal oleh Allah berupa modal waktu. Dan nanti mereka akan kembali pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang dimaksud kembali pulang di sini adalah mati. Sehingga kita menempuh sebuah perjalanan, dikasih modal hidup, semuanya dikasih. Lalu nanti kita akan berakhir mati, kemudian kita akan mempertanggungjawabkan amal. Di saat itulah manusia terbagi menjadi 3. Pertama, orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa untung. Inilah manusia yang beruntung, manusia yang bahagia. Yang kedua, orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang nggak bawa apapun, modalnya habis. Dia tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mikul kerugian. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Kira-kira kalau saya tanya, dari 3 jenis manusia ini, mana yang paling banyak terjadi di sekitar kita dan lingkungan kita? 1, 2, 3, silakan Anda jawab di kolom komentar di Zoom. Mana yang paling banyak? Yang berangkat bawa modal pulang modalnya habis, atau yang berangkat bawa modal dan pulang bawa utang, atau yang berangkat bawa modal dan pulang bawa untung? Yang paling banyak yang mana? 2/3 atau 3?
Kalau boleh disebut, mungkin 3 yang paling banyak. Manusia mereka berangkat bawa modal dan pulang bawa utang alias bawa dosa. Sehingga dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, tapi dia ngisi waktunya dengan dosa. Itulah bahayanya di saat orang salah dalam memanfaatkan waktunya. Karena itu di sini ada satu pesan ya. Bagi para profesional, mungkin Anda sudah sibuk, tapi Anda juga butuh untuk ngatur kesibukan. Jangan biarkan dirimu nganggur. Bagi para ulama, waktu nganggur bisa membawa kepada potensi bahaya. Nganggur itu bahaya. Karena ketika seseorang nganggur, dia bisa menjadi senjata setan untuk melakukan aneka maksiat. Apalagi Masya Allah di zaman di mana orang demikian mudah untuk mengakses aneka maksiat. Karena itu Islam sangat menekankan agar orang Muslim beraktivitas yang positif. Sibukkan dirimu dengan sesuatu yang positif. Fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Nabi SAW juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagai bukti bahwasanya kau adalah hamba yang lemah. Kau boleh berusaha, tapi yang menentukan tetap Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jiz, dan jangan patah semangat, jangan melempem. Sehingga usaha belum sampai ujung sudah mutung. Itulah ta'jiz. Hadis sahih riwayat Muslim. Saat kita sibuk dengan hal yang positif, salah satu di antara manfaatnya adalah kita akan terlupakan untuk melakukan perbuatan yang negatif. Dan itulah karakter jiwa manusia. Itu karakter jiwa manusia. Sehingga kalau dia sibuk dengan yang positif, dia tidak punya waktu untuk melakukan yang negatif. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, fahiyan nafsu illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil. Itulah jiwa. Jika kamu tidak sibukkan untuk kebenaran, maka jiwa akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Wa huwal qalbu illam tuskinhu mahabbatallah. Itulah hati. Jika kau tidak isi dengan mencintai Allah, sakanahu mahabbatul makhluqin wala budda. Maka nanti dia akan dihuni dengan kecintaan kepada makhluk wala budda, dan itu pasti. Wa huwal lisan illam tushghilhu bidzikri. Itulah lisan. Jika kau tidak sibukkan dengan zikir, syaghalaka bil lagwi, maka dia akan menyibukkanmu dengan al-lagwu, dengan ucapan sia-sia. Wa ma huwa 'alaika wala budda. Dan itu akan menjadi beban bagimu. Di sini kau bisa memilih, fakhtar li nafsika ihdal khattatain. Maka pilihkanlah untuk dirimu langkah yang terbaik. Wa anzilha fi ihdal manzilatain. Dan posisikan dirimu di posisi yang lebih tepat. Subhanallah. Nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan bagaimana karakter jiwa, kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan kebatilan. Dan Anda bisa lihat ya, ada banyak orang yang dia punya kemampuan dalam mempelajari ilmu agama, tapi dia tidak sibuk untuk mempelajari apa yang dibutuhkan bagi dirinya. Akhirnya dia sibuk untuk bantai orang-orang yang, dia sibuk membantah orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Jadi dia malah tidak menyampaikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gimana sih cara sholat yang benar? Gimana cara ibadah yang benar? Gimana akidah yang lurus? Dia tidak sibuk dengan itu. Akhirnya dia lakukan adalah membantah orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Sehingga dia sudah punya pemahaman terlebih dahulu yang menyimpang,
Setelah itu kesibukan dia menyerang orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia. Illam tushghilhu bil haqqi syaghlatka bil batil. Itulah waktu, itulah jiwa yang jika kau tidak sibukkan dirinya dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Untuk itulah dulu para ulama sangat membenci dengan orang yang nganggur. Selain karena mereka buang-buang waktu, orang yang nganggur lebih mudah berpotensi maksiat. Dulu loh ini. Itu dulu ya. Yang mungkin tidak seperti zaman kita untuk bisa mengakses maksiat demikian mudah. Pak, dulu pakai apa, Pak? Mau mengakses maksiat? Ya, diantaranya adalah minuman keras. Diantaranya adalah ghibah dengan orang lain. Mungkin Anda tahu masa silam ya. Orang kalau sudah selesai kerjaan, terus dia merasa nganggur, main ke temannya. Terus ngobrol. Nah, saat sudah ngobrol, sudah nggak ada batas. Ghibah kanan, ghibah kiri, semuanya digibah. Anda barangkali yang dari Jawa mungkin paham budaya itu. Ibu-ibu udah nih selesai beres-beres rumah, udah selesai masak, selesai, tapi suami belum pulang dari sawah. Anak-anak mungkin tidur atau main. Maka ibu ini datang main ke rumah tetangganya. Ngapain? Petan. Tahu petan nggak? Nyari kutu. Sehingga dia nyari kutu temennya, terus sambil ngobrol, entah ngobrol A, ngobrol B, yang isinya adalah banyak gibahnya. Demikianlah pengaruh dari keberadaan jiwa yang nganggur. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inni la abghadur rajul an arahu farighan." Aku benci sama orang ketika aku lihat dia nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wal amalil akhirah. Yang dia tidak punya aktivitas untuk kepentingan dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga pemanfaatan waktu, pemanfaatan ini. Pemanfaatan waktu dalam pandangan ulama yang penting adalah buat waktu itu produktif. Sehingga bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Baik untuk urusan dunia atau akhirat. Sehingga Islam memandang tidak harus seluruhnya akhirat ya. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud, pokoknya kalau orang itu gak sibuk, aku benci. Dia gak punya kegiatan, aku gak suka. Tidak beraktivitas dunia dan tidak beraktivitas akhirat. Anggaplah misalnya ada orang yang, saya kesulitan, aktivitas dunia saya apa? Gak punya kerjaan, nyari kerja juga gak ada yang mau nerima. Dia mau usaha gak ada. Baik, ketika kau sedang kosong di aktivitas dunia, sibukkan dirimu dengan aktivitas akhirat. Intinya jangan biarkan nganggur. Udah gak ada aktivitas duniawi, malah cuman membuang-buang waktu dengan cara rebahan atau kumpul sama teman, terus ngobrol gak karu-karuan. Nah, selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah menasihatkan, minal faraghi ta'ti al-mafasid wa tatawala al-ma'asi 'ala al-'abdi fi silsilatin mudammirah. Kondisi nganggur bisa mendatangkan banyak potensi kerusakan, mempengaruhi hamba untuk maksiat dalam rangkaian kerusakan, melemahkan iman di hati dan menjauhkan orang dari Tuhannya. Demikianlah kondisi seorang ketika nganggur. Dari sinilah kita bisa lihat mengapa para ulama masa silam selalu tenggelam dalam kesibukan, baik kesibukan belajar, mengajar, dan beramal. Musa bin Ismail pernah memuji ulama ahli hadis, Hammad bin Salamah. Beliau mengatakan, kata Musa bin Ismail,
Kana masyghulan binafsihi. Beliau selalu sibuk dengan aktivitas dirinya. Imma ayyuhaddits. Kadang beliau menyampaikan hadis. Wa imma ayyaqra. Kadang beliau membaca. Wa imma ayyusabbih. Kadang beliau bertasbih. Wa imma ayyusalliya. Kadang beliau salat. Kana qad qassama an-nahara ala hadhil a'mal. Sepanjang siang hari beliau habiskan waktunya untuk kegiatan itu. Enggak berhenti. Walidha mata Hammad ibnu Salamah fil masjid wa huwa yusalli. Sehingga Allah anugerahkan kepada Hammad bin Salamah meninggal di masjid dalam posisi sholat. Masya Allah. Meninggal dalam posisi sholat. Karena beliau sibuk. Selesai ini, ganti ini, selesai ini. Dan Masya Allah, dalam Islam, pilihan dalam Islam ya, pilihan amal soleh sangat banyak. Maka tidak boleh orang merasa kebingungan. Habis ini saya ngapain? Muslim masa kebingungan habis ngapain? Kau bisa baca Quran. Aku udah capek baca Quran. Sehari ini sudah berapa? 5 juz. Masya Allah. Anggaplah dah targetmu udah tercapai 5 juz sehari. 3 juz. Sekian juz. Atau cuman baru 1 rukuk, 2 rukuk. Baik, kau masih punya amalan yang lain. Bertasbih bisa, tahmid, takbir, tahlil, dan aneka dzikir. Kalimat thayyibah kau bisa baca. Baca buku yang bermanfaat. Dengerin ceramah. Dan seterusnya. Ada banyak sekali pilihan amal dalam Islam. Selanjutnya. Hingga sebagian ulama seperti Al-Munawi menyebutkan bahwa orang yang membiarkan dirinya berlalu tanpa aktivitas yang bermanfaat, berarti dia telah durhaka dengan waktunya. Al-Munawi pernah mengatakan, "I'lam annahu minal faraghi takunu sabwah, wa man amda yawmahu fi ghairi haqqin qadahu aw farada adahu, fi ghairi haqqin qadahu aw fardin addahu aw majdin athalahu aw hamdin hassalahu aw khairin assasahu aw ilmin iqtabasahu faqad aqqa yaumahu." Sadarilah, nganggur itu bisa menjadi hal yang melalaikan. Siapa yang menghabiskan harinya tanpa diisi dengan menegakkan kebenaran atau menunaikan kewajiban, mendapat pujian atau membangun kebaikan atau mendapatkan tambahan ilmu, maka dia telah mendurhakai harinya. Jadi masuk kategori mendurhakai hari gara-gara dia buang waktunya sia-sia. Tanamkan komitmen bahwa kita tidak akan membiarkan kondisi nganggur dan berusaha untuk mengisinya dengan hal yang bermanfaat, baik untuk tujuan dunia maupun akhirat. Selanjutnya, mengenai kesibukan dunia. Saya pindah ke sini. Kesibukan dunia. Ini jangan sampai melalaikan kewajiban agama. Baik, Anda tanamkan kata kunci ini ya. Kesibukan dunia jangan sampai melalaikan kewajiban agama. Walaupun porsi Anda dalam bekerja dan aktivitas untuk berdunia lebih dominan daripada aktivitas berakhirat. Anda kerja selama 8 jam, di Jakarta macet selama 4 jam, cukup nggak? Pulang pergi 4 jam macet. Anggaplah di jalan 4 jam. Terus belum lagi nanti di rumah beraktivitas mubah. Entah makan, entah apa, baik. Semua aktivitas mubah itu, kalaupun menghabiskan banyak waktu, jangan sampai melalaikan kewajiban agama. Karena kalau sampai melalaikan kewajiban agama, ya tentu akan ada resiko besar di sana. Baik. Selanjutnya, bagaimana yang bisa dilakukan? Pertama, perlu menyadari
bahwa fokus dunia hingga lalai dari ilmu agama ini tercela. Allah Subhanahu wa taala mencelanya dalam Al-Qur'an. Anda lihat di ayat berikut ini. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Di surat Ar-Rum ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti bagian lahiriah kehidupan dunia, tapi mereka lalai dengan akhirat. Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ai aktsarun nasi laisa lahum ilmun illa bid-dunya wa aqsa biha. Banyak orang yang mereka tidak punya ilmu kecuali ilmu urusan dunia. Jadi dia dalam masalah agama itu nol, gak ngerti apapun. Kalaupun ngerti sedikit sekali. Terlalu gagap dalam urusan agama. Wa aqsa biha, atau dia pinter dalam mencari kerja urusan dunia. Jadi kalau urusan bisnis, Masya Allah, dia detail banget. Wa syu'uniha wa ma fiha, dan berbagai macam urusan dunia yang lainnya. Fahum hadzaku adzkiya, dia cerdas dalam mendapatkan dunia. Wa wujuhi makasibiha, ngerti tentang bagaimana celah-celah peluang duniawi. Wa hum ghafiluna amma yanfa'uhum fid daril akhirah, tapi mereka lalai terhadap apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Sehingga Allah katakan wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, terhadap masalah akhirat mereka lalai. Kita tulis di sini. Fokus dunia, lalai ilmu agama, ini di surat Ar-Rum ayat yang ke-7 disebut oleh Allah Ta'ala sebagai perbuatan yang tercela. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang demikian, ngerti urusan dunia, detail urusan dunia, tapi bodoh urusan agama. Berarti gimana Pak? Ya jangan sampai bodoh urusan agama. Saya pernah naik satu pesawat ya. Kemudian saya dapat kursi belakang, jadi dekat dengan awak kabin. Waktu itu terjadi obrolan antara bapak-bapak, kayaknya beliau itu pilot atau mungkin petugas darat, tapi ikut untuk pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian terjadi obrolan dengan pramugari. Nah, si bapak ini bilang, kalau sholat jenazah itu softnya rapat-rapat. Softnya rapat. Nah, pramugari tadi merasa aneh. Lah terus nanti kalau rukuk gimana? Kalau sujud gimana? Sholat jenazah softnya rapat. Dia merasa aneh. Itu nanti rukuknya gimana? Sujudnya gimana? Saya waktu itu merasa Masya Allah, ini pramugari pintar bahasa Inggris misalnya. Dia mungkin ngerti beberapa ilmu tertentu. Dia mungkin punya pengalaman di banyak kota, pernah ke kota ini, pernah ke kota ini. Mungkin dia sarapan di Jakarta, nanti makan siang di Medan, dia tidur malamnya di Bali, nanti pindah lagi ke kota yang lain. Sehingga dia mungkin bisa berpindah ke banyak kota, punya banyak informasi tentang apa yang ada di sekitarnya. Tapi sholat jenazah, gak ada rukuk, itu gak pernah tahu dia. Ya boleh kita sebut, ya kan maklum saja Pak, yang namanya orang gak tahu. Ya bukan maklum gak tahu, masalahnya adalah sebenarnya itu ilmu basic yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Bahasa lainnya gak boleh ada yang gak tahu, karena itu bagian dari ilmu basic. Pernah juga satu ketika saat saya di bandara, ada orang berwudu, cuci tangan, cuci muka, terus dia cuci kaki. Habis itu cuci tangan sampai siku,
terus mengusap kepala. Setelah itu ke musola. Langsung saya sampaikan, Pak, wudhu Bapak terbalik. Tidak apa-apa, yang penting sudah. Tidak apa-apa, yang penting sudah. Ya batal sholatnya. Pak, wudhunya terbalik, Bapak tinggal urutkan sesuai dengan tata cara wudhu yang benar. Tidak apa-apa kok, yang penting sudah. Subhanallah. Sebuta ini, nggak tahu seperti ini ya orang terhadap urusan dunia yang terhadap urusan agama yang itu kewajiban dia. Coba gimana nasib sholatnya? Ya batal, Pak. Kenapa batal? Karena dia wudhunya terbalik. Nah, ini contoh lalai terhadap ilmu agama yang menyebabkan orang ini melakukan pelanggaran. Selanjutnya, ilmu agama itu ada yang sifatnya wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang sifatnya ilmu wajib kifayah. Ilmu yang wajib ain setiap muslim kudu ngerti, setiap muslim harus tahu. Bagaimana cara sholat yang benar harus tahu. Sedangkan fardu kifayah adalah ilmu yang tidak boleh hilang, yang tidak boleh hilang, sehingga harus ada orang yang ngerti, walaupun tidak semuanya harus ngerti. Tayyib. Dengan kondisi ini, kita perlu memahami bahwasanya kalaupun Anda sibuk, minimal ilmu yang sifatnya fardu ain ini jangan sampai kelewat. Contohnya apa, Pak? Ya ilmu tentang bagaimana cara ibadah wajib dia sebagai syarat sah untuk ibadah dia. Jangan biarkan Bapak Ibu tidak bisa baca Fatihah dengan benar, sehingga jangan merasa aku sudah usia sekian, aku sudah usia sekian. Itu bukan alasan untuk tidak belajar kewajiban. Lah terus coba dicek Fatihahnya. Aku merasa udah benar kok. Sebentar dulu, jangan kayak gitu. Datang ke guru, ustadz atau ustadzah. Coba Pak Ustadz, saya mau setoran Al-Fatihah, kira-kira sudah benar atau belum? Anda baca. Nah nanti beliau akan memberikan koreksi. Pak, ini kesalahannya A, B, C. Nah di situ minta kira-kira ada nggak kesalahan yang mengubah makna. Kalau sampai ada kesalahan yang mengubah makna, berarti Anda harus serius untuk memperbaiki, karena nggak boleh ada yang salah mengubah makna. Atau misalnya tentang masalah zakat, masih banyak orang yang nggak ngerti gimana cara ngitung nisab zakat, nggak ngerti. Bagaimana cara ngitung haul, nggak tahu dia. Udahlah Mas, kalau masalah zakat tuh yang penting ngasih-ngasih aja. Kalau asal kayak gitu, belum tentu bernilai sah. Dan saya pernah ketemu orang yang dia merasa bangga, saya nggak perhitungan, saya tuh pokoknya ada orang butuh tak kasih. Tapi ternyata ngitungnya salah. Jadi orang itu pernah bilang, kalau zakat harus kayak gitu. Saya itu kalau dapat berapapun, langsung saya keluarin 2,5%. Begitu dapat, langsung saya keluarin 2,5%. Dapat apa lagi berapapun, langsung saya keluarin 2,5%. Itu cara dia. Terus saya tanya sama orang itu, baik, mungkin Bapak merasa dengan itu bisa royal ya, nggak pakai perhitungan, langsung 2,5% ketika dapat. Saya tanya, yang terkumpul di rekening Bapak itu dizakatin enggak? Loh kan udah saya keluarin 2,5%. Zakat itu tiap tahun Mbak, bukan sekali. Nah itu contoh. Dia sudah merasa royal dengan hartanya, dengan mengeluarkan zakat, tiap dapat langsung 2,5%. Padahal ternyata tidak demikian cara ngitung zakat. Zakat itu 2,5% dari akumulasi pendapatan yang tersimpan, dan itu dikeluarkan setiap tahun sekali. Nah terus yang tersimpan, ya saya sudah keluarkan waktu saya terima. Ya salah. Seharusnya Bapak keluarin untuk yang terkumpul itu, yang tertabung di rekening Anda.
Karena zakat itu untuk tabungan, bukan untuk pendapatan. Nah, seperti ini kan ilmu wajib ain yang harus diketahui oleh setiap orang. Termasuk misalnya ilmu interaksi Anda dengan perusahaan. Jadi, bagaimana cara menjadi karyawan yang ideal? Itu namanya ilmu wajib ain. Semua orang harus tahu. Baik. Sehingga pastikan Bapak Ibu sekalian paham untuk ilmu yang dibutuhkan sebagai seorang hamba minimalis tidak berdosa atau tidak meninggalkan kewajiban. Yang kedua, bagi para profesional mungkin ibadah banyak itu keberatan. Sehingga di sini yang perlu kita sampaikan adalah pastikan ibadah wajib dalam kondisi aman. Yang dimaksud aman artinya Anda tidak sampai meninggalkan ibadah wajib. Sehingga jangan sampai ada ibadah wajib yang terbengkelai, tidak terlaksana, dan seterusnya. Sampai misalnya sholatnya terlalu mepet dengan waktu mau habis. Misalnya tentang waktu sholat. Nah, untuk waktu sholat jangan mepet mau selesai. Contohnya apa, Pak? Sholat asar menjelang maghrib. Ini tidak boleh. Padahal dia tadi masih memungkinkan untuk sholat asar di awal waktu. Maka kalau sudah masuk waktu dan pas Anda lagi kosong, segera sholat. Kecuali kalau ada tindakan darurat ya. Pak, saya lagi ada tindakan, nggak bisa saya tinggalin. Baik, Bapak tunda sebentar. Kira-kira Pak diprediksi tindakan ini selesai kapan? Ya, insya Allah setengah jam lagi selesai. Anda bisa tunda demi keselamatan orang, sehingga sholatnya ditunda setengah jam lagi. Dalam kondisi darurat seperti ini boleh. Tapi jangan sampai misalnya pas asar sudah masuk, nanti dulu aja lah, waktunya masih panjang. Sampai kira-kira jam 4:30 tiba-tiba datang tugas banyak sekali. Datang tugas banyak sampai dia kececer gak bisa melaksanakan. Akhirnya ketika sholat curi-curi waktu, mepet mau adzan baru sholat, mepet mau adzan maghrib baru sholat. Padahal itu yang pernah disinggung oleh Nabi SAW sebagai sholatnya orang munafik. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, ya jelisu yarkubu syamsa. Dia cuma duduk-duduk sambil tengok matahari. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari mau tenggelam di antara dua tanduk setan, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali, alias cepat sekali. Baik. Lalu yang ketiga, tambahkan ibadah sunnah ringan, tapi bisa dibuat rutin. Mungkin Anda sehari cukup sholat duha 2 rakaat. Cukup sholat duha 2 rakaat sehari. Tapi rutin, gak pernah absen. Sebelum berangkat sholat duha dulu. Gak sempat Pak, saya berangkat persis setelah sholat subuh. Kalau enggak kena macet. Baik, nanti Anda begitu tiba di kantor jam 7:30. Waktunya sarapan. Anda gunakan sarapan, setelah itu sholat duha, terus kerja. Jadi dengan melakukan ibadah sunnah yang ringan tapi rutin, ini akan menjamin Anda selalu punya hubungan dengan Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla, yaitu merutinkan kegiatan amal soleh. Ya. Selanjutnya, amal ibadah sunnah yang ringan tapi rutin ini pernah dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah.
Abu Hurairah pernah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku, yaitu Nabi SAW, pernah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa itu? Witir sebelum tidur. Terus apa lagi? Puasa 3 hari tiap bulan. Dan tidak harus berturut-turut. Satu lagi adalah sholat duha 2 rakaat. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dipesani ini? Karena Abu Hurairah itu punya kesibukan. Apa kesibukannya? Menjaga hafalan 5.000 hadis jangan sampai hilang. Ini amalan sunnah orang sibuk. Seperti pesan yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Nah, Anda kalau mau tiru, Pak, saya kalau puasa sunnah Senin Kemis gak sanggup saya. Kerjaan saya di tempat yang panas, saya harus kerja berat. Baik, bisa gak Anda puasa 3 hari tiap bulan? Kapan? Apakah harus pas purnama? Tidak harus. Tidak harus di ayyamul bid. Anda bisa puasa di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, saat mungkin Anda libur, pas hari Sabtu libur atau hari Ahad libur puasa. Nah, dipakai puasa kenapa? Nah, agar nanti Anda bisa beramal puasa 3 hari tiap bulan. Tapi dengan demikian, yang wajib terjaga ditambahkan dengan yang sunnah, dan itu pun yang sunnah Anda ambil yang ringan tapi bisa rutin. Lalu dalam masalah ilmu, harus belajar bagian ilmu yang wajib. Semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kang Heri. Alhamdulillah Pak Ustadz, punten ini agak trouble berusaha sedikit. Jazakallahu khair untuk materinya ya Pak Ustadz, ini luar biasa menarik, khususnya untuk kita semua, yaitu yang bekerja dengan kesibukan yang pelayanan sangat luar biasa. Tentunya hal ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa memang sejatinya sebagai umat muslim bukan hanya mengedepankan dunia ya, tapi akhirat juga penting. Namun dalam hal ini secara profesional, itu kata profesional juga jangan sampai terjebak dengan kata profesional tadi. Artinya kerja tuntas, tapi akhirnya waktu terlewatkan dengan begitu saja. Banyak hal yang bermanfaat, yang baik untuk kita lakukan dan untuk kita seimbangkan. Kita akhirnya buka untuk pertanyaan. Ada yang sudah di ruang chat juga sudah. Disilakan yang ingin bertanya untuk para jamaah. Insya Allah Pak Ustadz masih ada waktu 15 menit ke depan ya Pak Ustadz ya. Baik, karena memang insya ada Allah. keperluan ya. Atau kita bacakan dulu nih yang ada di ruang chat. Yang pertama, Assalamualaikum, saya Riri, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengatur waktu agar saya bisa menjalani 3 peran dengan baik, sebagai seorang istri, sebagai seorang pegawai, dan juga sebagai seorang hamba Allah yang tentunya harus taat juga pada apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Disilahkan, wah ini pertanyaan luar biasa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita bisa jadi dia akan mengampu banyak posisi tergantung dari kondisinya. Ketika dia sudah menikah, maka dia sebagai istri dan sebagai anak bagi orang tuanya. Saat dia punya anak, dia jadi ibu, jadi istri, dan jadi anak.
Begitu dia jadi pegawai, ya dia berstatus 4 sekarang. Jadi karyawan, jadi istri, jadi ibu, dan jadi anak. Nah, masing-masing butuh untuk diberi perhatian. Sebagaimana seorang lelaki juga sama. Dia jadi suami, dan dia jadi pegawai, dan seterusnya. Oleh karena itu, semakin banyak aktivitas dia, maka nanti semakin banyak beban yang harus dia tanggung. Karena itulah, ketika seorang wanita bekerja, para ulama mensyaratkan harus ada izin dari suami. Jika suaminya mengizinkan, boleh lanjut. Selanjutnya, ketika dia sudah bekerja seperti itu, saat dia berada di jam kerja, ya kewajiban dia ngikuti kewajiban dan tugas jam kerja. Anda kerja jam berapa? Kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Baik, di area waktu ini Anda harus fokus kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sudah? Sehingga di posisi ini Anda sibuk bekerja. Saat berada di rumah, sekarang posisi Anda berganti. Anda sekarang menjadi seorang istri, sehingga Anda jalani kewajiban sebagai istri. Lalu bagaimana dengan kewajiban sebagai hamba? Seperti yang tadi kami sampaikan, Anda punya kewajiban belajar sebisanya. Anda punya kewajiban menjalankan amal yang wajib. Jangan sampai ini disia-siakan. Perhatikan waktunya. Ketika puasa, laksanakan puasa. Begitu ada halangan dan Anda harus wajib qadha puasa Ramadan, disegerakan qadha, jangan sampai ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Beberapa wanita ketika punya qadha 7 hari, punya qadha 10 hari, terus dia tunda sampai masuk Ramadan berikutnya belum selesai. Numpuk, Ramadan berikutnya ada kewajiban qadha lagi. Jadi makin banyak. Akhirnya ketika melihat, kok sebanyak ini kewajiban qadha saya? Kamu punya kewajiban qadha berapa hari? 50 hari. Masya Allah. Selama 10 tahun, kadang dia suka nunda 5 hari. Ya, akhirnya akumulasinya jadi sampai berhari-hari itu. Puluhan hari. Nah, ini contoh orang yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga kewajiban dia dalam berpuasa akhirnya tersia-siakan. Lalu yang ketiga adalah lakukan amal sunnah sebisanya. Kalau Anda tidak bisa rajin puasa sunnah, Anda bisa puasa 3 hari tiap bulan agar lebih ringan dan tidak harus berturut-turut. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah terjawab dari pertanyaan Bu Riri tadi ya. Nah, selanjutnya ini sepertinya terjawab tadi ya dari pertanyaan pertama dari Bu Riri. Selanjutnya dari Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, batas waktu berapa hari untuk musafir, mengqadha dan qasar salat wajib? Syukran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengqadha salat enggak ada ya, dan di sini sudah dikoreksi yaitu jamak. Untuk batas waktu berapa hari, pendapat yang benar tidak ada. Selama Anda berstatus musafir, maka Anda wajib atau Anda bisa untuk qasar dan jamak sesuai kebutuhan. Tayyib. Selanjutnya, status manusia, mohon maaf, status manusia itu ada 3 ya. Ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Mustautin itu warga setempat, orang yang menetap, dia nggak bakalan pindah, itu namanya mustautin. Misalnya Anda sudah pindah kota, kemudian rumahnya pindah, isi rumahnya juga pindah, keluarga pindah, semuanya sudah menetap di situ. Sehingga ketika Anda menetap di satu daerah tertentu dan duduk di situ untuk selamanya, bahkan sampai mati, namanya mustautin. Ada orang mukim ini di bawahnya mustautin, masih memungkinkan untuk pindah, tapi waktunya sangat lama. Contoh ya, mahasiswa luar kota kuliah di Jogja. Dia sewa kontrakan, dia bawa kasur, dia bawa motor, bahkan ada yang bawa kompor, dan seterusnya.
Ini nggak mungkin musafir masa bawa kompor, bawa kasur. Sehingga dia bukan musafir, dia dia orang mukim. Walaupun nanti ketika pulang dia juga mukim, maka orang ini mukim di dua tempat. Saat dia kuliah dia mukim, ketika pulang dia mukim. Beberapa kaum muslimin yang kerja di job site di area tambang. Ketika sampai di area tambang dia mukim. Maka karena dia mukim, dia nggak boleh sholat qashar, dia nggak boleh jamak tanpa kebutuhan karena dia mukim. Yang ketiga adalah musafir. Ketika orang melakukan perjalanan dan tidak ingin menetap di tempat itu, maka orang ini musafir. Walaupun mungkin 20 hari, bahkan sebulan. Contohnya jamaah haji itu 40 hari di Mekah dan Madinah. Di Mekah 8 hari, sisanya di Madinah selama 22 hari. Ya, atau 32 hari. Jadi selama 40 hari, kalau tambah perjalanan ya berarti nggak sampai 40 hari di sana. 40 hari plus perjalanan, mereka statusnya musafir. Sehingga kalau tidak sholat di masjid yang diimami oleh mukim, maka kaum muslimin dia bisa qashar sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah terjawab ya untuk Bu Ratna. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang mendasar ketika kita melakukan qada dan qashar. Baik, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ada dari Bu Yuni. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Yuni. Saya ibu bekerja dan bekerja sampai sore 16.30. Selama 5 hari kerja dan Senin sampai Jumat, berarti Sabtu Minggunya libur ya. Pulang istirahat waktu zuhur, kemudian ke kantor lagi. Namun dari siang ke sore anak-anak di rumah tidak ada yang jaga. Apakah boleh seperti itu Ustadz membiarkan anak tanpa pengawasan? Nah, ini silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dilema ya, di posisi ketika Anda harus bekerja, tapi pilihannya tidak bisa membersamai anak-anak. Kalau masalahnya hanya di pengawasan, mungkin Anda bisa meminta orang untuk menggantikan posisi Anda mengawasi anak di rumah. Misalnya ART atau yang lainnya. Khusus untuk mulai siang sampai sore, sampai Anda pulang. Namun ketika Anda lebih memilih saya pengen bersama anak, ya berarti konsekuensinya harus melepas kerja. Coba nanti didiskusikan dengan suami bagaimana enaknya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun ya sejatinya fitrah wanita itu di rumah untuk bisa menemani anaknya. Tapi kalau sekiranya Anda sangat butuh untuk bekerja dengan dasar ini untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga yang mungkin penghasilan dari suami belum mencukupi dan suami ridho dengan itu, ya sebagai solusi Anda bisa mengambil orang untuk membantu mengawasi. Wallahu a'lam. Iya. Baik Bu Yuni, sejatinya kan kalau Bu Yuni PNS nih ya, memang ada keterikatan di situ, di mana kewajiban ketaatan sebagai pegawai harus diikutin. Jadi dilema memang ya. Mudah-mudahan apa yang disarankan Pak Ustadz tadi bisa dicermati dan dipahami. Baik. Selanjutnya pertanyaannya dari berikutnya dari Ibu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana, izin bertanya, waktu adalah amanah yang akan dihisab. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu untuk mencapai target kantor dengan target ibadah harian kita? Kadang mau sholat duha atau deadline, mau sholat duhur ada waktu, ada kerjaan dadakan. Jadi nih, mau duha ada deadline katanya. Sholat zuhur juga ada kerjaan dadakan. Mau sholat asar tiba-tiba ada diminta segera kerjakan tugas lain. Wah, silakan dijawab. Untuk Pak Ustadz, ini memang luar biasa ya, pelayanan menuju yang terbaik. Baik. Pertama, untuk yang amal sunnah, jika ternyata Anda tidak sempat mengerjakannya karena ada tugas, maka Anda tidak harus memaksakan untuk mengerjakan. Yang kedua, untuk amal wajib, jika ternyata ada tugas mendadak, perlu untuk diukur mendadaknya ini darurat atau tidak darurat.
Kalau darurat, Anda kerjakan, didahulukan sebelum sholat. Tapi kalau tidak darurat, Anda tunda dulu sholat. Lupa nanti saya dianggap mengurangi jam kerja. Orang kalau ke toilet mengurangi jam kerja enggak? Orang misalnya dia dalam kondisi diare tapi kerja. Dia ke toilet dalam jam kerja itu mungkin bisa 5 kali. Apakah itu masuk kategori mengulangi jam kerja? Kita sepakat tidak. Kenapa? Ya karena dia butuh. Sehingga al-hajah insaniyah, kebutuhan normal manusia, ketika itu harus menyita sebagian waktu jam kerja, tidak boleh dianggap sebagai pengurang jam kerja. Termasuk diantaranya sholat, karena ini hajah insaniyah. Manusia butuh sholat, dan itu kewajiban dia. Maka pihak atasan, HRD atau pihak kantor tidak boleh menilai orang yang sholat yang wajib dia mengurangi jam kerja. Terutama sholat asar, itu kan belum waktunya pulang, kok kamu sholat asar? Ya karena sudah masuk waktu asar, dan sholat asar tidak boleh ditunda. Kerjakan sholat asar, sudah selesai sholat asar balik lagi. Berapa menit selisihnya? Ya paling lama 10 menit lah, atau 7 menit misalnya. Lain kasus kalau misalnya selesai sholat dia tiduran, terus ngerokok dulu, ngantin dulu. Ini memang sengaja buang-buang waktu. Tapi kalau selesai sholat dia langsung balik kerja, tidak ada masalah. Dan itu tidak terhitung sebagai mengurangi jam kerja. Maka kalau di sini saat asar tiba diminta segera kerjakan tugas yang lain, ya Anda lihat ini mendadak, ini maksudnya mendesak, darurat atau tidak. Kalau tidak darurat, Anda tinggalkan untuk sholat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair untuk Pak Ustadz. Terjawab ya tadi Bu Kuswatun Hasanah. Jadi memang harus bisa memilah. Dan kita tahu kalau sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, ya tidak apa-apa dan tidak mendapatkan pahala. Sebenarnya seperti itu. Dan harus tahu mana yang menjadi skala prioritas. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fitri yang SD saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Izin bertanya, kalau sholat isya mendekati waktu tahajud atau dini hari, sebelum tahajud boleh tidak Ustadz? Nah, itu pernah juga Kang Hera melakukan sebenarnya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batas akhir sholat isya itu tengah malam. Sehingga Anda kalau sholat isya mendekati subuh itu pelanggaran. Dan cukup banyak orang yang seperti ini. Saya pernah buatkan satu video ya, tentang orang yang melakukan pelanggaran sholat isya di jam 2, jam setengah 3. Karena dia pikir nanti saya biar bisa sholat tahajud sekalian. Cuman masalahnya dia melakukan pelanggaran. Nabi SAW melarang untuk sholat isya, untuk tidur sebelum sholat isya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin naumi qabla al-isya wal hadithi ba'dah. Nabi SAW melarang untuk tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Sehingga dahulukan sholat isya di awal waktu, bukan ditunggu sampai mendekati subuh atau masuk sepertiga malam yang terakhir. Dan dikhawatirkan kalau dia belum sholat isya tapi tidur dulu, nanti kebablasan. Sehingga bangun-bangun sudah adzan subuh. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu Kang Hera jujur pernah mengalami kayak gitu, lupa nggak lihat jam, gak taunya udah mau dini hari dan lewat setengah 3. Nah ternyata belum sholat isya. Jadi sudah terjawab ya Mbak Fitri ya. Ini waktunya sebenarnya sangat singkat sekali, pertanyaan cukup banyak. Ini boleh yang terakhir ya Pak Ustadz, izin. Dari Ummu Harfin ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana agar kita tidak termasuk orang munafik. Bila kita lakukan ibadah secara rutinitas, ada yang bilang akan sia-sia bila tidak khusyuk atau tidak fokus. Hanya rutinitas saja, apakah benar akan menjadi sia-sia? Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan, ini yang terakhir ya. Kadang orang menyampaikan satu pesan, tapi sebenarnya pesan itu justru kontraproduktif dan membuat orang jadi malah malas untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan. Contohnya kalimat seperti ini, buat apa cuman rutinitas? Akan jadi hal yang sia-sia.
karena tidak fokus dan tidak khusyuk. Nah, kamu sendiri malah nggak ngapa-ngapain. Ya, menjaga rutinitas ini penting. Walaupun mungkin ketika ibadah kita nggak bisa 100% khusyuk. Yang ngomong seperti itu yang kayak tadi ya, buat apa cuman rutinitas tapi nggak khusyuk? Dia sendiri ketika sholat khusyuk nggak? Apakah dia dengan jarang sholat itu terus kemudian saat sholat dia bisa khusyuk? Kenyataannya tidak. Ya, tapi dia justru malah melemahkan semangat orang untuk beribadah. Maka kalau ketemu orang seperti ini ya nggak usah digubris. Bisa jadi dia dibisiki sama setan untuk melemahkan semangat orang dalam berbuat ketaatan. Terus stay dalam ketaatan, lakukan yang rutin, dan insya Allah semoga dengan yang rutin ini Anda bisa semakin dekat dengan Allah. Diawali dengan rutinitas, nanti akan menuju lebih berkualitas. Khusyuk bisa timbul ketika dikerjakan dulu amalnya, bukan dalam perencanaan. Saya akan berusaha untuk sholat yang khusyuk, tapi nggak dikerja-kerjain sholatnya, ya sama saja. Karena itu tetap stay untuk selalu rutin mengerjakan amal. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Baik, mungkin itu Kang Heri dari apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.